Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Top Ekonomi Spesial Islamic Economy. Saya ingin ke Pak Menteri Agama. Pak Menteri, kalau kita lihat dari pemeringkatan di dunia, Pak, Indonesia itu ada di peringkat ketiga tahun lalu, Pak. Itu di bawah Arab Saudi dan Malaysia. Kalau kita lihat, Pak Menteri, sebetulnya apa yang ada di dua negara itu, Pak, yang belum ada di Indonesia, yang mungkin kita harus segera perbaiki untuk kemudian kita bisa naik peringkat. Bagaimana Pak Nasaruddin? Iya, saya kira memang yang paling pertama adalah masalah literasi ini. Literasi keuangan syariah kita itu masih ada dualitas ya kan. Misalnya tadinya ini Fakultas Syariah jurusan Fikih Muamalah misalnya ya, itu terlalu orientasinya itu ke urusan syariah, teks ya, textbook thinking gitu ya, tetapi minus pengalaman-pengalaman di lapangan, ilmu-ilmu aktual tentang perekonomian syariah. Tapi sebaliknya juga dari Fakultas Ekonomi Umum misalnya itu minus juga dengan vocab-vocab kesyariahan itu. Nah sekarang kita berada pada era di persimpangan, pertemuan yang bukan persimpangan, tapi pertemuan arus ini ya, sedang bersanding antara vocab Barat dan vocab Timur Tengah, vocab Arab dan Inggris, dan inilah akan melahirkan sintesa baru dalam dunia perekonomian kita di Indonesia, dan ini sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jadi triple helix ini sangat penting ya. Artinya kerjasama antara kampus ya, apakah kampus umum, kampus agama, kemudian juga pada sisi dunia industri. Industri itu juga jangan look down, memandang ente, wah ini kan syariah nggak bisa. Sekarang bukan fakultas syariah dulu. Fakultas syariah sekarang ini sudah ada pembaruan kurikulum dan juga ada sudah banyak hal yang baru di dalamnya ya. Dan yang ketiga adalah negara juga. Jadi negara juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan terakhir ini. Triple helix ini betul-betul harus sinerginya sangat kuat ya, supaya nanti bisa berkontribusi misalnya literasi keuangan syariah kita itu kalau kita lihat dari segi jumlah persentasenya 43,42% ya kan. Nah bandingkan misalnya dengan yang lainnya 66,46%, jadi bedanya itu sekitar 23% ya. Jadi memang market share kita paling besar kan di Indonesia ini ya. Betul. Ya, tapi kok kenapa hanya potensinya saja, realnya itu hanya baru sekitar 11% ya. Bandingkan Malaysia itu sudah sampai 40%. Nah berarti di sini ada hal yang kita harus kejar dengan negara tetangga kita di Malaysia ini. Maka itu wajar Malaysia itu urutan kedua. Tetapi dalam waktu tidak lama saya melihat bahwa ada titik cerah ya. Terutama dalam dunia literasi dan inklusi keuangan syariah ini juga itu sudah makin progresif sekarang ini. Apalagi sekarang dengan hadirnya anak-anak muda kita yang jadi ya Profesor Irfan itu luar biasa pengaruhnya ya. Insya Allah pondok pesantren pun juga, jadi bukan hanya perguruan tinggi di fakultas ya. Di pondok pesantren sekarang ini juga kita kerjasama dengan BI. Bank Indonesia itu memberikan juga literasi keuangan syariah. Sehingga alumni pondok kita itu juga nanti sudah sangat familiar juga dengan istilah-istilah vocab yang umum itu. Dengan demikian insya Allah dalam waktu dekat ini akan terjadi akselerasi pemahaman perihal tentang perekonomian modern akan datang. Jadi masyarakat santri dan masyarakat perguruan tinggi agama Islam ini pun juga itu akan sangat familiar dengan istilah-istilah dan pengalaman-pengalaman baru. Nah kita juga melihat pemerintah sekarang ini memberikan apresiasi juga kepada kampus-kampus agama untuk ikut bersaing bersama dengan kampus-kampus umum. Dan faktanya juga competitiveness itu ada dari kampus-kampus agama itu. Ya saya kira itu yang sangat penting, dan yang paling penting juga bahwa
kesadaran ini. Kalau teorinya tinggi tapi penyadaran spiritualnya itu kurang, itu juga nanti akan sangat menentukan. Nah, pangkalan pendaratan yang sangat penting dalam bentuk kesadaran religi ini sangat penting. Jangan sampai nanti menguasai teorinya, tetapi masih ada celah-celah untuk melakukan penyimpangan, korupsi dan sebagainya. Selalu ada cara iblis itu mempengaruhi masyarakatnya kan. Tetapi saya mohon betul bahwa literasi keuangan syariah itu bukan hanya dari segi teorinya, tetapi penghayatan, pendalaman dan filosofinya. Bahkan kalau perlu juga sofistiknya sangat kuat, sehingga berbanding lurus nanti antara kecerdasan intelektualnya tentang hal keuangan syariah ini, tapi juga ada kesadaran batinnya juga untuk mengamalkan itu. Dengan demikian sangat luar biasa. Terima kasih Pak Menteri. Prof Irfan, kalau kita bicara tadi triple helix, Pak Menteri sudah katakan kampus, industri, negara. Dan kalau kita tahu keunggulan kampus tentunya adalah dalam hal riset. Apakah memang untuk pengembangan penyiapan sumber daya manusia untuk Islamic economy ini, risetnya itu sudah dilakukan, masih kurang selain literasi tadi tentunya, atau seperti apa? Iya, memang kita melihat ya riset ini paling tidak ada 3 ya. Pertama ada basic research ya, ini riset-riset fundamental yang menggali berbagai konsep-konsep dasar. Misalnya kami pernah melakukan riset bagaimana memperkenalkan alat ukur pembangunan. Yang mengkombinasikan antara pendekatan material dan spiritual. Nah, jadi ini hal seperti ini yang kemudian memunculkan teori-teori baru yang relevan. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan applied research. Nah, ini nanti kaitannya adalah bagaimana ya secara prakteknya itu kemudian pergerakan industri di bidang ekonomi syariah ini kemudian digerakkan dengan riset-riset yang aplikatif dan juga impactful. Ya, karena riset yang seperti ini juga akan melahirkan ujungnya inovasi. Nah, sekarang kan kita perlu inovasi-inovasi di lapangan yang kemudian bisa mengoptimalkan potensi yang ada, ya, kemudian juga mencari terobosan-terobosan baru. Misalnya contoh, negara kita sudah dapat penghargaan ya ketika misalnya Kementerian Keuangan dengan Badan Wakaf Indonesia meluncurkan cash wakaf link sukuk ya sejak tahun 2020 sampai sekarang. Itu kan konsep blended finance. Itu kan boleh dikatakan adalah idenya Indonesia sebenarnya. Ya, blended finance bagaimana mengkombinasikan antara sumber-sumber dana komersial dengan sumber-sumber dana sosial. Ya, dan kemudian ini dialokasikan pada proyek-proyek yang tadi ya bisa mengoptimalkan sesuatu yang masih idle seperti proyek wakaf tadi yang masih idle. Nah, itu bisa digerakkan. Nah, jadi pada sisi ini saya kira kita sudah punya banyak ya riset-riset yang itu adalah menjadi kontribusi kita. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah disorot pada sisi ini karena banyak sekali inovasi-inovasi berbasis riset kita yang menjadi referensi global sebenarnya. Ini harus kita juga jangan terlalu minder juga gitu ya, bahwa kita sekarang sudah pada titik-titik tertentu menjadi rujukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi policy, kebijakan. Kita sekarang ini sebenarnya diuntungkan, pemerintahan sekarang diuntungkan dengan keberpihakan dari sisi regulasi. Ya, dari sisi regulasi kita punya Undang-Undang 59 2024 tentang RPJP nasional yang itu banyak sekali ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian luar biasa di situ. Nah, bagaimana kemudian keberadaan regulasi ini bisa dimanfaatkan untuk menelurkan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang by nature lebih dekat dengan konsep ideal ekonomi syariah dan di sisi lain punya dampak. Contoh misalnya, kita lihat sekarang salah satu kritik misalnya kepada industri perbankan. Perbankan syariah dianggap imitasi dari perbankan konven, padahal kan secara substansi tidak. Beda. Nah, sekarang bagaimana untuk memperkuat diferensiasi itu? Salah satunya adalah bank itu kan paling takut kalau tingkat kesehatannya jelek. Ya, dia selalu berusaha komposit 1 paling bagus, paling sehat, atau komposit 2 lah minimal. Nah, selama ini ukuran-ukuran tingkat kesehatan itu basisnya adalah hanya hal-hal yang tidak menyentuh sisi sosial. Ya kan, sehatnya itu dilihat misalnya dari profil resiko, GCG, rentabilitas. Nah, kemudian yang keempat modal. Hanya melihat
empat cuan lah itu, gitu ya. iya cuan. Oke. Nah, harusnya fungsi sosial masuk. Jadi ukuran yang kelima. Nah, fungsi sosial itu apa? Bank ikut mendorong penguatan perzakatan. Ya. Bank menjadi nazir wakaf. Ya. Nah, by regulasi kan sudah dimungkinkan itu semua. Nah, jadi kita butuh ya kebijakan-kebijakan yang mendorong itu. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di tingkat global. Baik. Tadi kita bicara industri halal misalnya di tingkat global kan Ya. makanan minuman halal aja 78% yang memproduksi adalah negara muslim minoritas. Oke. Hanya 22% aja kita. Baik. Kenapa enggak kita konsolidasikan semua? Ya. Kementerian Perdagangannya memperkuat diplomasi halalnya, Ya. Kementerian Luar Negerinya juga ikut berperan ikut membuka market globalnya dan sebagainya. Nah, Baik. hal seperti ini membutuhkan terobosan-terobosan dan riset dari sisi regulasi atau policy research Ya. itu menurut saya menjadi hal yang sangat fundamental dan krusial. Sangat menarik, tapi kita harus jeda dahulu Ya. dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi Spesial Islamic Economy kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.